Shalom, berjumpa kembali dengan saya Sam, teolog Protestan Karismatik di Morning Star Ministry ini. Pada kesempatan ini saya akan berbagi share pengajaran tentang bintang timur dan orang-orang Majus ya. Jadi tema kali ini saya sampaikanlah bintang timur dan orang-orang Majus. Tentunya kaitannya dalam rangka Natal ya. Baik, saya akan mengajak kita untuk membaca di Matius 2 ayat 1 sampai 2. Matius 2 ayat 1 sampai 2 di sana dikatakan, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. Itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ya, kami datang untuk menyembah dia. Kurang lebih 3.400 tahun yang lalu seorang nabi yang bernama Bileam telah bernubuat. Di dalam Bilangan 24 ayat 17 dikatakan, bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel. Jadi bangsa Israel selalu menunggu dan mengharapkan kedatangan bintang tersebut. Sebab mereka yakin bahwa dengan terbitnya bintang Yakub itu berarti kedatangan Mesias atau juru selamat yang dijanjikan ke dalam dunia ini. Nah, pengharapan ini sudah menjadi realitas. Ya. Kurang lebih 2000 tahun yang lalu di langit gelap gulita tiba-tiba terbit sebuah bintang yang terang benderang, sehingga beberapa orang Majus dari dunia sebelah timur melihatnya dan mengetahui bahwa ada seorang raja agung telah lahir. Mereka dengan tidak mengenal lelah melakukan perjalanan selama berbulan-bulan dengan mengikuti arah bintang tersebut. Dan akhirnya sampai di Bethlehem. Nah, saat bertemu dengannya, mereka menyembah Kristus dan dengan hati yang ikhlas mereka memberi persembahan yang berharga, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Matius 2 ayat 1 sampai 12. Saudara bisa baca kisahnya di situ. Nah, bintang Yakub ini disebut juga bintang Bethlehem. Ya, bintang Yakub ini disebut juga bintang Bethlehem dan dikenali juga dengan sebutan bintang timur atau bintang fajar, morning star, karena muncul di sebelah timur. Jadi di Matius 2 ayat 2 ini menunjuk bahwa ketika orang Majus itu melihat bintang itu di timur, di mana mereka bermukim, yaitu di sekitar Mesopotamia, mereka tergerak untuk mengikuti bintang itu sesuai arah pergerakannya, yaitu ke barat. Ini disebabkan Mesopotamia terletak di sebelah timur Yudea. Itulah sebabnya orang Majus itu tidak pergi ke arah timur Mesopotamia, ke India atau Cina, tetapi ia pergi ke arah barat. Nah, ketika sampai di Yudea, kelihatannya bintang itu tepat berada di atas sehingga dianggap sebagai tanda lokasi tempat di mana bayi atau raja besar yang baru dilahirkan itu tinggal atau berada. Ya. Nah, ketepatan lokasi ini ditegaskan oleh konfirmasi nubuat Mika, baik dalam Matius 2 ayat 6 bandingkan Mika 5 ayat 1, yaitu di Bethlehem di Efrata. Jadi lokasi tempat raja besar, raja orang Yahudi itu yang dilahirkan itu, yaitu Yesus Kristus, ada di Bethlehem di Efrata. Nah, saya ingin menjelaskan tentang bintang timur yang menuntun orang Majus ke Bethlehem sebelum saya menjelaskan tentang orang Majus. Ya. Bintang timur yang menuntun orang Majus ke Bethlehem. Jadi kita hari ini fokus pembahasan kita pada bintang timur dan juga pada orang-orang Majus. Kita tidak bahas tentang Herodesnya dan lain sebagainya, atau nubuat-nubuat dari Mika yang digenapi. Tapi saya sekali lagi khusus hari ini bicara tentang bintang timur dan juga tentang orang-orang Majus. Ya. Nah, orang-orang yang skeptis dan rasionalistik akan langsung mengatakan bahwa bintang itu hanya mitos astrologi yang harus dilupakan, karena kalau benar ada bintang istimewa tentu akan dicatat oleh Josephus, ahli sejarah yang banyak catatannya mengenai kurun waktu itu. Sebaliknya, orang yang pikirannya terbuka ya, itu akan berusaha meneliti lebih dahulu mengenai kemungkinan kebenaran keberadaan bintang itu. Nah, bagaimana timbulnya bintang tersebut? Ada yang mengatakan bintang tersebut adalah sinar surgawi yang bersinar sebagai suara kemuliaan. Sementara yang lain menganggap bintang tersebut merupakan sosok seorang malaikat.
Nah, setidaknya ada beberapa kemungkinan lainnya lagi yang diusulkan orang mengenai bintang itu. Dan ini akan kita lihat. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa pada waktu itu planet-planet di sistem solar kebetulan berkedudukan dalam satu garis dengan bulan yang terlihat terang benderang dari bumi hingga terlihat beda dengan bintang-bintang pada umumnya. Keadaan seperti ini disebut koyungsi, ya, koyungsi planet dan bersifat tetap untuk jangka waktu lama. Dengan demikian kurang cocok dengan apa yang dilihat oleh orang Majus. Yang kedua, ada yang berpendapat bahwa bintang Yakub tersebut adalah pertemuan dua bintang di ruang angkasa, yaitu bintang Musitari, Musitari atau Jupiter, dan Johal atau Saturnus. Jadi pertemuan antara Jupiter dengan Saturnus, sehingga memancarkan terang yang besar. Menurut para ahli, hal itu pernah terjadi pada bulan Mei tahun 7 sebelum Masehi. Tetapi Profesor Pritchard dalam bukunya yang berjudul Nature and Revelation mengatakan bahwa pertemuan kedua bintang tersebut terjadi pada 59 tahun sebelum Kristus dilahirkan, ya. Sehingga tidak mungkin mengacu kepada itu, ya. Yang ketiga, ada yang berpendapat bahwa ada planet yang meledak dan kehabisan energi sehingga akhirnya meredup. Pendapat ini juga tidak cocok karena planet yang meledak dan mengakibatkan cahaya yang sangat terang yang berlangsung beberapa minggu. Tetapi data Alkitab tidak menunjukkan adanya bintang yang sinarnya sangat terang sekali. Kemudian bahwa bintang itu bercahaya sebagai petunjuk arah. Ya, jadi data Alkitab tidak menunjukkan adanya bintang yang demikian. Ya. Kemudian yang keempat, ada yang berpendapat bahwa bintang itu kemungkinan adalah sebuah meteor. Meteor adalah benda langit yang juga mengelilingi matahari. Tetapi ketika dekat dengan bumi, ia biasa tertarik gaya tarik bumi, sehingga ketika memasuki atmosfer, meteor itu akan terbakar karena gesekan dengan udara dan terlihat seperti bola api. Nah, meteor atau bintang jatuh biasanya jatuhnya cepat sehingga tidak cocok dengan apa yang dilihat oleh orang Majus yang seakan-akan berhenti. Bintang itu berhenti di atas kota Bethlehem. Ya. Dan yang kelima, ada yang berpendapat bahwa bintang Bethlehem itu adalah sebuah komet, ya, yaitu benda langit yang mengelilingi matahari melalui lintas edar berbentuk parabola, dan bila sedang mendekati bumi maka akan kelihatan berekor. Maka disebut komet itu disebut bintang berekor. Dan akan kelihatan bergerak ke arah yang berlawanan dengan ekornya, sehingga terlihat menunjuk arah tertentu. Komet bisa terlihat di bumi, bisa berlangsung beberapa minggu. Nah, ada kemungkinan, ya, atau kemungkinannya komet yang dilihat oleh orang Majus. Apalagi saat itu kehadiran komet dipercaya sebagai pertanda adanya peristiwa besar di bumi. Ini hanya ada kemungkinan. Ya. Jadi kehadiran komet dipercaya sebagai pertanda adanya peristiwa besar di bumi, seperti bencana atau kelahiran atau kematian orang besar. Pada waktu Julius Caesar misalnya meninggal, tercatat terlihat komet selama seminggu. Tetapi itu pun hanya kemungkinan besar saja. Ya. Nah, yang pasti, ya, karena banyaknya pendapat tentang bintang Bethlehem tersebut, maka sulit bagi kita untuk menetapkan pendapat mana yang benar. Kita hanya mempunyai petunjuk penting dalam Alkitab, yaitu pertama, dalam teks aslinya kata bintang adalah terjemahan dari kata Yunani aster, Matius 2 ayat 2. Kata ini adalah kata benda yang ditulis dalam bentuk tunggal. Ini berarti bahwa bintang Bethlehem itu bukan penggabungan antar bintang-bintang atau planet-planet di langit, karena ditulis dalam bentuk tunggal. Yang kedua, bintang tersebut paling sedikit muncul 2 kali, yaitu pertama untuk memimpin perjalanan orang-orang Majus sampai ke Bethlehem, dan 2, bintang itu berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Saudara bisa baca di Matius 2 ayat 9. Nah, kita dapat yakin bahwa bintang Bethlehem itu adalah sebuah bintang. Nah, pastinya ini, ya, bintang Bethlehem itu adalah sebuah bintang yang disediakan oleh Allah Pencipta yang tampak bagi orang Majus untuk memberitahu bahwa Kristus Juru Selamat dunia sudah lahir, dan kelahirannya di Bethlehem. Berdasarkan petunjuk di atas, kemungkinan bahwa bintang Bethlehem itu adalah komet lebih berpeluang besar. Karena dalam Matius 2 ayat 1-10 terlihat bahwa bintang itu menunjuk suatu arah, berpindah tempat, dan terlihat selama beberapa hari. Pada tahun 1705, ya,
Edmund Halley menulis mengenai sebuah komet yang akan kelihatan setiap 76 tahun, yang diramalkan akan kembali tahun 1758. Komet itu muncul pada akhir tahun 1758 sampai Maret 1759. Komet itu mulai tercatat oleh astronom Cina pada tahun 239 sebelum Masehi dan terakhir terlihat pada tahun 1986. Nah, dari beberapa kehadiran komet yang kemudian dinamakan Halley itu lamanya berkisar 75 sampai 79 tahun. Dengan mengambil median 77 tahun dihitung dari tahun 239 sebelum Masehi, kemungkinan besar pada tahun-tahun sekitar 8 sebelum Masehi, komet Halley mendekati dan terlihat di bumi dan berada di atas Yudea di hari kelahiran Yesus. Itu hanya kemungkinan besar. Nah, dari beberapa data itu dapat disimpulkan bahwa kemungkinan besar, sekali kemungkinan besar, komet Halley tersebut yang dilihat oleh orang Majus yang menjadi tanda kelahiran Mesias dan sekaligus petunjuk arah bagi mereka sehingga dari timur mereka dapat pergi ke Bethlehem di padang Efrata. Dan bila ini benar, bukti kelahiran Yesus sebelum tahun 4 sebelum Masehi bertambah kuat. Ini juga didukung oleh data Alkitab dan sejarah bahwa kelahiran Yesus jelas harus terjadi sebelum kematian Raja Herodes Agung yang ingin membunuhnya dengan memerintahkan pembunuhan semua bayi yang berumur di bawah 2 tahun di Bethlehem. Saudara bisa baca Matius 2 ayat 16. Jadi Herodes Agung pada waktu itu memerintahkan untuk membunuh semua bayi yang berada di umur di bawah 2 tahun. Nah, kemudian Flavius Josephus ya sekitar tahun 37 sampai hidup tahun 37 sampai 100 setelah Masehi, seorang sejarawan Yahudi abad pertama mengatakan bahwa sesaat sebelum Herodes meninggal telah terjadi gerhana bulan yang menurut para pakar perbintangan terjadi pada 13 Maret tahun 4 sebelum Masehi. Dengan mengacu pada perkiraan Herodes bahwa bayi yang baru lahir itu tidak lebih dari 2 tahun usianya, maka perkiraan intelektual tahun kelahiran Yesus sekitar tahun 4 sebelum Masehi itu dapat diterima, dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Nah, jadi itu sekilas tentang bintang yang terlihat ya pada peristiwa orang-orang Majus sehingga dapat mendatangi Yesus dari timur datang ke Bethlehem di Efrata. Nah, sekarang tentang orang-orang Majus. Orang-orang Majus ini adalah orang-orang bijaksana dan mereka bukan astrolog tetapi astronom. Ya. Nah, berkaitan dengan kemunculan bintang Bethlehem itu muncul pertanyaan, bukankah astrologi atau ilmu nujum perbintangan dilarang oleh Tuhan? Bahkan kitab Ulangan mengatakan bahwa orang-orang yang melakukan hal-hal tersebut akan dihukum mati. Orang-orang yang melakukan astrologi itu akan dihukum mati. Saudara bisa baca Ulangan 17 ayat 2 sampai 7, Ulangan 18 ayat 10 sampai 12. Nah, perbuatan astrologi sering disertai dengan penyembahan kepada dewa-dewa atau benda-benda di langit seperti matahari, bulan, bintang-bintang. Tetapi mengapa kelahiran Tuhan Yesus disertai dengan bintangnya yang nampak di sebelah timur, dan mengapa Allah harus memakai bintang tersebut untuk memberitahu orang-orang Majus tentang kelahiran Kristus? Bukankah hal ini mirip dengan astrologi atau ramalan melalui perbintangan? Perhatikan baik. Mirip tidak sama, ya. Mirip tidak harus sama. Maka orang-orang Majus bijaksana itu bukan astrolog tetapi astronom. Menurut tradisi gereja Syria di Irak, gereja timur, jumlah orang Majus tersebut ada 12. Ya, menurut tradisi gereja Syria di Irak, gereja timur, jumlah orang Majus tersebut ada 12. Hal ini mungkin saja, dan saya percaya bahwa jumlah orang Majus itu lebih dari 12. Mungkin saja benar, karena Alkitab tidak menyebut jumlah orang Majus tersebut 3, melainkan hanya mengatakan menggunakan kata mago yang menunjukkan bahwa jumlah orang Majus itu jamak. Ya, tidak disebutkan 3, juga tidak disebutkan 12. Hanya menurut gereja timur jumlahnya 12. Kalau saya meyakini lebih dari 12 tentunya. Nah, perlu diketahui bahwa istilah orang Majus, kata Yunaninya magos, adalah istilah yang dipakai oleh Herodotus untuk suatu suku dari bangsa Madai yang mempunyai jabatan imam di kerajaan Persia. Jabatan imam di kerajaan Persia. Jadi penggambaran bahwa orang-orang Majus adalah raja-raja dari timur merupakan hal yang keliru. Orang-orang Majus itu bukan raja-raja dari timur, tapi mereka adalah orang
orang-orang dalam jabatan imam dari kerajaan Persia. Bagi penulis-penulis kuno lainnya, istilah Magus itu sama-sama artinya dengan imam. Jadi bukan raja-raja, sekali lagi bukan raja-raja. Nah, penggambaran di drama-drama Natal kita yang kita perhatikan saat itu bahwa orang-orang Majus itulah raja-raja dari timur, itulah penggambaran yang tidak akademik, ya. Karena mereka sebenarnya adalah orang-orang dalam golongan kelompok jabatan imam dari Persia, kerajaan Persia. Nah, kitab Daniel memberitahu kita dukungan bagi hal ini. Bahkan di dalam kitab Daniel jelas, ya, orang-orang Magos, orang-orang Majus itu bukan dalam jabatan raja, ya, tetapi imam. Saudara bisa baca di Daniel 1 ayat 20, Daniel 2 ayat 27 dan Daniel 5 ayat 15. Jadi secara alkitabiah jelas. Secara akademik dan alkitabiah orang Majus itu jelas bukan golongan raja-raja, bukan raja-raja tetapi kelompok jabatan imam. Daniel menyebut mereka sebagai orang bijaksana atau ahli nujum yang menafsirkan mimpi dan pesan-pesan ilahi. Tetapi sayangnya dalam perjanjian baru pemakaian kata magos itu meluas maknanya sehingga meliputi semua orang yang mempraktikkan ilmu-ilmu sihir. Padahal tadinya tidaklah demikian. Saudara bisa lihat di Kisah Para Rasul 8 ayat 9, Kisah Rasul 13 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Nah, jadi penjelasan di atas membantu kita untuk memahami bahwa orang-orang Majus dalam Matius 2 ayat 1 sampai 12 adalah para astronom, yaitu para ilmuwan dan para ahli nujum yang juga memiliki pengetahuan dalam perbintangan astronomi, tetapi tidak berkaitan dengan peramalan astrologi. Jadi mereka adalah astronom tetapi bukan astrolog. Apalagi mereka dituduh sebagai penyembah berhala, bukan sama sekali. Justru orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang percaya kepada Allah, membenci penyembahan berhala, dan menanti kedatangan Mesias. Nah, berikut ini beberapa argumen penting yang mendukung pendapat bahwa orang-orang Majus tersebut adalah astronom, bukan astrologi. Pertama, ada perbedaan antara astrologi dengan astronomi. Astronomi berasal dari dua kata bahasa Yunani yaitu astron yang berarti bintang dan nomos yang berarti hukum. Dengan demikian, astronomi menunjuk pada ilmu perbintangan dan ini tentu tidak dilarang dalam Alkitab bagi kekristenan. Berbeda dengan astrologi yang dalam Alkitab, ya, dilarang. Astrologi berasal dari dua kata Yunani yaitu astron yang berarti bintang dan logos yang berarti kata ucapan ajaran. Ini lebih menunjuk pada ramalan yang didasarkan atas posisi bintang atau yang biasanya kita kenal dengan nama horoskop. Dan ini jelas dilarang di dalam Alkitab. Astrologi itu dilarang di dalam Alkitab, sedangkan astronomi itu tidak dilarang. Nah, dukungan yang kedua, bintang terang yang muncul di langit di sebelah timur tersebut hanyalah suatu tanda atau simbol dari kelahiran Kristus. Hal ini merupakan penggenapan nubuat Bileam terdapat di kitab Bilangan untuk memberitahu kepada umat manusia bahwa juru selamat telah lahir. Bilangan 24:17. Dengan demikian bintang tersebut bukan suatu peramalan hal yang akan atau belum terjadi, melainkan suatu pemberitahuan yang sudah terjadi. Jadi, Yesus lahir, kemudian bintang itu muncul untuk memberitahukan bahwa Yesus sudah lahir. Jadi bukan peramalan. Ya. Ini adalah suatu pemberitahuan hal yang sudah terjadi. Lagi pula Alkitab mencantumkan beberapa hal yang bersangkutan dengan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Misalnya Matius 24 ayat 30, Yoel 2 ayat 28, 32, Kisah Para Rasul 2 ayat 19 dan 20 dan lainnya. Dan hal tersebut sama sekali tidak menyangkut astrologi. Jadi sekali lagi, astronomi tidak dilarang, tapi astrologi itu yang dilarang. Ya. Nah, orang-orang Majus itu adalah astronom, bukan astrolog. Dan yang ketiga, orang-orang Majus yang melihat bintang terang itu tidak terlibat dalam penyembahan berhala atau benda-benda di langit. Bahkan ada kemungkinan mereka pernah membaca atau mendengar nubuat Bileam tentang bintang Yakub yang telah kita baca tadi di atas. Sehingga tatkala mereka melihat bintang terang benderang, dengan segera mereka mengetahui bahwa itu adalah tanda kelahiran seorang anak raja yang agung. Ya. Nah, beberapa ahli mengatakan bahwa orang-orang Majus tersebut adalah pengikut Zoroaster yang mempercayai dan menyembah Allah yang esa serta menentang ajaran politeisme dan penyembahan terhadap berhala sangat ditentang oleh Zoroaster ini. Sehingga mereka tidak ada sangkut pautnya dengan ilmu peramalan bintang. Zoroaster bukanlah pemujaan terhadap Zoro, melainkan sebuah agama yang didirikan oleh Zoroaster yang hidup sekitar 600 sebelum Masehi. Selama 1000 tahun dari abad ketiga sebelum Masehi sampai abad ke-7 Masehi, Zoroaster merupakan agama resmi di Persia.
Yang keempat, tafsiran yang mendekati, sesuai dan logis mengenai orang Majus itu adalah pengaruh Daniel terhadap orang-orang Persia. Matius 2 ayat 1 dalam terjemahan King James menyebut para pria ini adalah orang bijaksana, wise men. Orang bijaksana atau wise men. Kata aktual yang digunakan dalam bahasa Yunani adalah magos yang berasal dari bahasa asing, mengindikasikan seorang ilmuwan dari negeri timur atau ahli nujum astronom. Menurut para ahli Alkitab, para pria ini berasal dari Persia. Ini sangat penting karena Babel adalah tempat di mana Daniel dan beberapa pemuda Yahudi ditawan dan diangkat menjadi kepala dari semua ahli sihir. Namun Daniel selamat. Kita ingat bahwa Daniel selamat dari lubang singa dengan berkemenangan dan pada akhirnya telah mendapat reputasi sebagai orang bijaksana terbesar. Saudara bisa baca di Daniel pasal yang ke-6. Pada akhirnya Daniel dipromosikan oleh raja menjadi kepala dari semua orang bijaksana. Daniel 2 ayat 48. Daniel adalah nabi yang kepadanya Allah memberikan penafsiran dari nubuat 70 minggu Daniel yang menunjuk pada kedatangan Mesias nantinya. Daniel 9 ayat 2, saudara bisa baca ayat 24-27, bandingkan juga di Yeremia pasal 25 ayat yang ke-11. Nah, sebagai kepala ahli nujum dan orang bijaksana atau ilmuwan di Persia, Daniel menaruh simpati kepada kaum astronom ini dan membagikan pengetahuan nubuatan Nabi Bileam tentang kelahiran Mesias yang akan ditandai oleh hadirnya bintang cemerlang atau bintang terang. Jadi Daniel membuat pengetahuan ini diketahui oleh rekan-rekan para astronom ini, rekan-rekannya para astronom ini, ya, orang-orang yang berada di bawahnya tentunya, orang-orang bijaksana berada di bawahnya. Tidak diragukan lagi, selama berabad-abad kemudian nubuatan Bileam tersebut diteruskan dari generasi ke generasi oleh orang-orang Majus ini, ya, orang-orang Majus ini, dan mereka terus mempelajari nubuatnya, mengantisipasi peristiwa itu, dan sangat dimengerti bahwa ketika bintang tersebut nampak, ya, dengan cara yang berbeda penampakan bintang itu, mereka menganggap itu sebagai tanda khusus kelahiran Mesias, Raja orang Yahudi. Nah, jadi para ahli nujum Persia tersebut tidak terkejut dengan kemunculan bintang tersebut. Mereka sudah tahu, pengetahuan mereka itu diwariskan turun-temurun dari pendahulu-pendahulu mereka. Dan ini bersumber dari siapa? Dari Daniel yang menyampaikan tentang nubuat Nabi Bileam tadi, yang kita baca ayatnya di depan. Berbeda dengan para ahli Taurat, ya, pemimpin imam-imam Yahudi yang dikejutkan ketika diberitahu bahwa bintang itu menandakan kelahiran seorang raja besar. Mengapa? Karena para ahli nujum tersebut telah mempelajari firman Allah, memelihara firman yang disampaikan oleh Daniel mengenai nubuatan tentang hadirnya bintang yang menandakan lahirnya raja besar orang Yahudi. Firman itu membuat mereka bijaksana terhadap keselamatan. 2 Timotius 3 ayat 15 bandingkan 2 Petrus 1 ayat 19. Mereka mengikuti arah bintang tersebut yang menuntun mereka kepada Kristus juru selamat dunia dan sang bintang fajar atau bintang timur cemerlang yang sesungguhnya telah lahir di Bethlehem. Sekarang saya ingin mengaitkan bintang timur orang Majus dan drama Natal yang keliru tentang orang Majus. Perlu diketahui bahwa drama-drama Natal yang seringkali kita saksikan di banyak tempat yang menggambarkan orang-orang Majus berjumlah 3 orang dan sedang berlutut di depan bayi Yesus dibalut kain lampin dan terbaring di palungan adalah penggambaran yang keliru. Mengapa? Pertama, dalam tradisi gereja barat, tetapi tidak historik, yang dimulai di abad ketiga memang menganggap bahwa orang Majus itu ada 3 orang. Padahal dalam narasi Matius tidak disebutkan sama sekali. Kata magoi dalam bentuk jamak tidak menyebut berapa jumlahnya, apalagi menyebut 3. Tidak sama sekali menyebut 3 jumlah orang Majus itu. Bahkan di abad ke-6 mulai beredar tradisi yang menyebutkan nama ketiga orang Majus itu. Ya, jadi mereka bukan hanya menyebut orang-orang Majus itu jumlahnya 3 dan mereka adalah raja-raja, tetapi bahkan dengan beraninya kemudian beredar tradisi yang menyebut nama ketiga orang Majus tersebut itu Kaspar, Melkior, dan Baltasar. Ya. Kaspar, Melkior, dan Baltasar. Ini semua tidak historik. Hanya cerita-cerita tradisi yang entah didapat dari mana. Karena tidak dapat dibuktikan secara ilmiah dan akademik teologis. Ya. Jadi itu hanya tradisi. Ya. Jangan saudara nanti
menambah apa yang tidak ada di Alkitab dengan mengklaim bahwa orang-orang Majus itu keturunan raja-raja, lalu jumlah mereka 3, lalu kemudian menyebut nama mereka seakan-akan itu Alkitab. Ya. Nah, bahkan orang-orang yang mengatakan back to the Bible, kembali ke Alkitab, menggunakan hal-hal yang sebenarnya adalah tradisi. Begitu. Artinya jangan memaksakan apa yang tidak ada dalam teks, ya, dengan menganggapnya seakan-akan itu berasal dari teks. Ya. Jadi 3 orang Majus, mereka keturunan raja, nama mereka Kaspar, Melkior, dan Baltasar itu adalah tradisi cerita turun-temurun yang tidak dibuktikan secara ilmiah dan akademik teologis. Nah, munculnya angka 3 ini nampaknya dideduksi dari jumlah persembahan orang-orang Majus tersebut, bahwa yang dibawa kepada Yesus, emas, kemenyan, dan mur. Karena emas, kemenyan, dan mur itu mewakili 3 raja katanya. Nah, itu sekali lagi tradisi, ya, tidak dalam teks itu, ya. Nah, akan tetapi sepertinya sulit untuk menerima bahwa mereka hanya 3 orang saja. Ya, secara ilmiah dan akademik sulit untuk menerima bahwa orang Majus itu jumlahnya 3, mengingat mereka menempuh perjalanan cukup jauh, sekitar 500 km atau 4-6 bulan lamanya perjalanan. Dan kemudian mereka pun berharta benda yang cukup berharga, emas, kemenyan, dan mur, untuk dipersembahkan kepada Yesus. Sehingga apabila mereka hanya 3 orang saja, akan menjadi cukup berbahaya dalam perjalanan yang jauh dan melelahkan itu. Karena bisa saja mereka akan dirampok, dibegal di dalam perjalanan. Kan jumlah mereka hanya 3. Tapi pasti orang-orang Majus ini membawa rombongan yang besar dalam perjalanan itu, sehingga mereka aman selamat di perjalanan. Karena itu jumlah 12 orang dalam tradisi gereja timur juga sulit diterima, apalagi 3. Tentu saja jumlah orang Majus itu dapat dipastikan dalam rombongan yang cukup besar, mengingat jarak jauh, jarak tempuh, dan persembahan-persembahan yang mereka bawa, dan bahaya perampokan begal di dalam perjalanan. Nah, yang kedua, orang-orang Majus ini tidak berjumpa dengan Yesus di kandang domba, di dalam palungan. Beda dengan gembala. Para gembala menjumpainya di kandang domba, di dalam palungan. Orang-orang Majus ini menjumpai Yesus di sebuah rumah, bukan di palungan. Di sebuah rumah, bukan di palungan. Maka drama-drama Natal kita, orang Majus datang berjumpa dengan Yesus, menyembahnya dalam palungan, itu keliru. Keliru ada dalam teks kita di Matius itu. Coba dibaca baik-baik. Matius menggambarkan kisah yang berbeda dari kisah Lukas. Berita kelahiran Yesus pertama kali diberitahukan kepada gembala yang berada tidak jauh dari Bethlehem. Para gembala ini langsung respon dengan segera datang ke Bethlehem, tempat bayi Yesus dilahirkan. Jadi mereka sempat bertemu dengan Yesus yang berada di dalam palungan. Karena durasi waktu yang singkat, dekat, ya, dari peristiwa kelahiran itu, bersama dengan pemberitahuan dari para malaikat kepada para gembala. Sehingga kedatangan gembala tidak lama membuat para gembala tersebut sempat melihat bayi Yesus dibungkus dalam lampin dan terbaring di dalam palungan. Saudara bisa lihat Lukas 2 ayat 8-20. Tetapi dalam kisah orang-orang Majus sedikit berbeda. Matius 2 ayat 10-11 mencatat bahwa para Majus menemui bayi Yesus di sebuah rumah, bukan lagi di kandang domba di dalam palungan, tapi di sebuah rumah. Lagi pula keputusan Herodes untuk membunuh semua bayi yang berusia di bawah 2 tahun berkaitan dengan waktu yang diberitahukan oleh para Majus, Matius 2 ayat 16. Ini menyiratkan bahwa pada saat orang Majus sampai di Yerusalem atau Bethlehem, Yesus bukan lagi seorang bayi mungil yang terbungkus dengan kain lampin. Jadi saudara, penggambaran di drama-drama Natal kita, orang Majus datang menyembah Yesus sebagai bayi mungil yang terbaring dalam palungan, dibungkus dengan kain lampin, itu jelas keliru. Tidak sesuai dengan teks Alkitab dalam kitab Matius. Ya. Kemungkinan besar Yesus bahkan sudah bisa bergerak, sudah bisa berjalan atau bermain pada waktu orang Majus datang di sebuah rumah menyembah dia. Karena usianya sudah di atas 1 tahun. Orang tuanya pun sudah pindah dari kandang binatang ke rumah biasa. Lagi pula jarak tempuh sekitar 500 km dari Persia ke Yerusalem yang memakan waktu berbulan-bulan bagi rombongan orang-orang Majus untuk mencapai Bethlehem. Ya, membuat bahwa Yesus bukan lagi sebagai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin terbaring dalam palungan, tapi sebagai seorang anak yang sudah bisa bergerak, bahkan mungkin sudah bisa mulai berjalan. Jadi bintang tersebut telah muncul ketika Yesus lahir,
Dan pastilah orang-orang Majus itu memerlukan lebih dari 4 sampai 1 tahun ya untuk bisa mencapai Yerusalem dan kemudian berbincang-bincang dengan Herodes. Bintang itu bukanlah suatu peringatan yang mendahului, melainkan pemberitahuan. Sekali, bintang itu bukanlah peringatan yang mendahului kelahiran, melainkan pemberitahuan mengenai satu fakta yang sudah terjadi. Jadi Kristus lahir dulu, baru kemudian diberitahukan kepada orang Majus melalui munculnya bintang. Nah, pertanyaannya, mengapa Yesus lahir di Bethlehem? Jawabannya adalah untuk menekankan bahwa ia adalah Raja atau Mesias, keturunan Daud yang dijanjikan, seperti yang tertulis dalam nubuat para nabi di dalam Perjanjian Lama. Lalu mengapa harus orang Majus? Karena orang Majus melambangkan orang-orang non-Yahudi yang memperoleh anugerah atas kelahiran Yesus. Ini menjadi salah satu ciri khas Injil Matius yang juga menekankan tentang keselamatan bagi bangsa lain. Orang Majus melihat bahwa anak yang dilahirkan adalah raja, dan pada waktu itu Herodes yang adalah raja di tanah Yudea ingin membunuh dia. Herodes bertanya-tanya. Herodes berniat untuk membunuh bayi Yesus karena Herodes sadar bahwa dengan lahirnya anak itu, seperti yang dikatakan orang-orang Majus, maka posisinya sebagai raja orang Yahudi menjadi terancam. Orang-orang Majus tidak ingin kembali, tidak kembali kepada Herodes, walaupun Herodes meminta mereka untuk kembali, karena malaikat Tuhan memberikan peringatan kepada mereka untuk tidak kembali kepada Herodes. Tuhan tahu maksud jahat dari Herodes. Bagaimana caranya orang Majus dapat menemukan tempat Yesus dilahirkan? Sebenarnya dalam teks Matius 2 ini dinarasikan dengan jelas bahwa orang Majus hanya memperoleh 2 petunjuk dari Tuhan. 1, petunjuk melalui bintang di langit, dan 2, petunjuk dari para imam dan ahli Taurat. Karena dari mereka lah diperoleh informasi bahwa Yesus lahir di Bethlehem di tanah Yudea. Sekarang kita akan melihat Kristus, sang bintang fajar yang cemerlang. Ini yang menjadi fokus kita. Kristus sendiri menggunakan gelar bintang timur atau bintang fajar, morning star, untuk dirinya sendiri. Rasul Yohanes mencatat perkataan Kristus demikian dalam kitab Wahyu. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah tunas yaitu keturunan Daud, bintang timur atau bintang fajar yang gilang gemilang. The bright and morning star dalam King James Version. Wahyu 22 ayat 16. Di sini Tuhan Yesus Kristus menyebut dirinya sebagai tunas, yaitu keturunan Daud, yang merupakan penggenapan dari ramalan Yesaya 11 ayat 1 bahwa suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Dia juga adalah bintang timur yang gilang gemilang, yaitu penggenapan dari ramalan Bileam. Dalam Bilangan 24 ayat 17 yang kita baca tadi di depan, yang mengatakan, aku melihat dia tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak Set. Gelar bintang fajar atau bintang timur menjadi lambang pengharapan zaman Mesias yang akan mengakhiri zaman kegelapan. Kristus sebagai bintang fajar menandai dan mengantisipasi datangnya langit dan bumi baru di masa yang akan datang. Gelar ini diberikan kepada Kristus untuk menyatakan bahwa kedatangannya dilukiskan seperti bintang yang menerangi seluruh pelosok langit dan bumi baru. Wahyu 21 ayat 23 dan Wahyu 22 ayat 5. Istilah Yunani lampros yang artinya terang dipakai dalam ayat ini menunjuk pada sebuah bintang yang memiliki sinar dan cahaya yang paling cemerlang untuk menerangi seluruh galaksi. Berdasarkan gagasan ini, maka Kristus disebut sebagai bintang fajar atau bintang timur yang lebih cemerlang dari matahari dan bulan untuk menerangi kegelapan dunia baru. Sehingga di dalam langit dan bumi yang baru tersebut tidak diperlukan lagi matahari atau alat penerang lainnya, sebab anak domba itu Kristus yang akan menjadi lampunya. Kristus bintang fajar, bintang timur yang gilang gemilang. Dengan demikian, sebagai bintang fajar, Kristus akan memulai dan berperan sebagai terang ilahi dalam dunia baru pada saat ia datang kembali yang kedua kalinya. Ia akan menggenapi seluruh janji tentang Mesias yang akan datang di akhir zaman. Saudara bisa baca di Wahyu 22 ayat 7, ayat 12 dan ayat 20. Pertanyaan penting yang seringkali ditanyakan dan tidak boleh diabaikan, perhatikan baiklah. Bagaimana dengan gelar bintang timur dan putra fajar dalam Yesaya 14 ayat 12 yang oleh beberapa penafsir mengacu kepada iblis? Jawaban saya untuk masalah ini sebagai berikut. Pertama, istilah Lucifer ya, dalam Yesaya 14 ayat 12 yang seringkali digunakan oleh beberapa penafsir Alkitab mengacu kepada iblis tidak terdapat dalam naskah asli Alkitab Perjanjian Lama bahasa Ibrani. Tidak terdapat dalam naskah Perjanjian Lama bahasa Ibrani.
Istilah Lucifer ini merupakan kata Latin yang dipakai oleh Santo Jeremy untuk menerjemahkan Vulgata, Alkitab bahasa Latin pada abad keempat, di abad keempat. Alkitab Vulgata ini dipakai di kalangan Katolik saat ini. Kata Lucifer ini digunakan oleh Santo Jeremy 3 kali dalam terjemahnya, yaitu Alkitab berbahasa Latin versi Vulgata. Kata Lucifer baru dikenal pada abad keempat Masehi. Ya, baru dikenal pada abad keempat Masehi kata Lucifer. Sebelumnya kata ini tidak pernah dikenal ada dalam perjanjian lama bahasa asli Ibrani, Aram maupun Yunani Septuaginta. Tidak ada sama sekali. Jadi dalam teks Ibrani, Hillel bin Syakar di dalam Yesaya pasal 14 ayat 12 adalah sebagai berikut ya, penjelasannya. Hillel adalah kata Ibrani untuk bintang timur atau planet Venus. Sedangkan Ben Syakar adalah kata Ibrani putra Fajar atau secara harfiah anak Fajar. Ya. Nah, beberapa penafsir Alkitab memang melihat Yesaya 14 ayat 12 ini sebagai mengacu kepada kejahatan iblis. Tetapi ini hanya merupakan tafsiran, sekali lagi hanya merupakan tafsiran yang sangat tidak terlalu kuat memang dukungannya. Karena jika kita meneliti konteks Yesaya 14 ayat 1-23, ayat ini sebenarnya mengacu pada Raja Babel. Ada 2 kemungkinan Raja Babel yang dirujuk dalam ayat ini, yaitu Nebukadnezar atau Raja Babel yang bernama Hillel bin Syakar. Nah, seandainya Yesaya 14 ayat 12 ini memang dimaksud mengacu pada iblis, maka lebih tepat menyebutnya sebagai personifikasi dari iblis di bawah figur atau di bawah gambaran Raja Babel. Karena memang ayat ini melebihi segala sesuatu yang dapat dikatakan sebagai raja di bumi, dan sudah dipahami banyak penafsir sebagai acuan kejahatan iblis dalam Lukas 10 ayat 18. Dengan demikian, gelar bintang timur dalam ayat ini dapat mengacu pada Raja Babel maupun iblis. Karena pendewaan peninggian diri Raja Babel ini sesungguhnya adalah gambaran tepat dari iblis. Jika tafsirannya demikian dan memang mendekati demikian, maka diperhatikan penegasan berikut. Sebenarnya bintang timur bukanlah nama, melainkan gelar. Bintang timur atau terjemahan Latinnya Lucifer bukanlah nama, melainkan gelar yang dikenakan pada anak Allah yaitu Yesus Kristus. Namun, iblis bapa segala dusta itu yang hendak menyamai Allah, mengklaim ya iblis ini tadinya adalah pemimpin malaikat kerub yang tertinggi dan terhormat di hadapan Allah. Dia ingin menjadi seperti Allah, mengklaim dirinya ya, menyamai anak Allah dengan mengklaim dirinya sebagai Lucifer. Ya. Itu iblis. Iblis jelas termasuk dalam golongan malaikat-malaikat kerub yang tidak sederajat dengan Allah ataupun anak Allah. Tidak sama sekali, beda. Ya, karena dia ciptaan. Ya. Malaikat kerub, iblis adalah malaikat kerub ciptaan. Ia adalah ciptaan yang tertinggi. Yeskiel 24:12. Kata Ibrani Hillel berarti yang bersinar terang atau bintang timur. Dalam Septuaginta, kata Hillel diterjemahkan dengan kata Yunani Heosporos. Dan bahwa setelah kejatuhannya, malaikat kerub ini tidak pernah lagi disebut dengan sebutan yang terhormat itu. Jadi, di bawah personifikasi Raja Babel, gelar bintang timur ya, yang dikenakan pada iblis dalam teks tersebut adalah nada ejekan. Bukan benar-benar karena iblis pernah memiliki gelar itu. Tetapi kan itu kan nubuatan kepada Raja Babel, itu berupa nubuatan ejekan. Dan iblis sebuah figur Raja Babel, personifikasinya. Tentu saja penggunaan kata itu sebagai ejekan. Ya. Saya mau kasih contoh ini. Misalkan saya bilang pendeta Yahya Waloni ya, itu bukanlah pendeta. Jadi kalau saya bilang pendeta Yahya Waloni, itu bukan berarti saya mengakui dia pendeta. Tapi dia sendiri mengklaim saya ini katanya mantan pendeta. Jadi dia mengklaim diri sebagai pendeta. Padahal kalau telusuri tidak ada pernah yang melantik dia pendeta. Ya, tapi dia mengklaim dirinya pendeta. Nah itu hanya contoh saja. Itulah gambaran lakukan iblis. Dia tidak pernah disebut sebagai bintang timur, bintang fajar. Ya. Karena Lucifer itu dalam terjemahan Latin digunakan kepada Kristus anak Allah. Ya. Yesus Kristus lah yang berhak atas gelar bintang timur itu. Ya. Tapi iblis yang ingin menyamai Allah, ingin menyamai anak Allah, mengklaim dirinya. Jadi hati-hati, jangan lagi menyebut iblis dengan sebutan Lucifer loh. Tidak ada. Coba saudara baca baik-baik di Alkitab. Tidak ada. Iblis itu namanya Lucifer tidak. Dia adalah malaikat kerub yang namanya tidak disebutkan. Dan kalau namanya tidak disebutkan, jangan ngarang bebas. Ya, ini Alkitab ya. Ya. Ini dari Alkitab. Baca di Yesaya
14 ayat 12 itu. Ada enggak nama iblis itu disebut namanya Lucifer, namanya bintang timur, namanya Prabai? Enggak ada, itu adalah nada ejekan. Ya. Rasul Yohanes mencatat perkataan Kristus. Yesus sendiri mengklaim, "Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semua ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas itu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang." Jadi gelar bintang timur, ya, bintang fajar itu adalah milik Yesus sendiri. Kita menyebut, ya, kita harus memahami benar-benar ini. Mulai hari ini saudara dengar ini, jangan lagi menyebut iblis sebagai Lucifer. Lucifer itu artinya pembawa cahaya terang, pembawa terang, terang itu sendiri. Bagaimana bisa iblis kegelapan itu adalah terang? Ya, dia hanya berdusta, mengklaim. Inilah salah satu bintang paling terang. Ya. Bintang terang itu, satu-satunya bintang yang paling terang adalah bintang timur, itu Kristus. Dalam terminologi Alkitab, melambangkan juru selamat yang datang, ya, ke dalam dunia. Saudara bisa baca Wahyu 5 ayat 5 dan Wahyu 2 ayat 16. Jadi di dalam Kristus garis keturunan Mesias punya asal usul dan penyelesaian. Nubuatan Bileam jelas digenapi dalam Kristus melalui penampakan bintang yang rapiah dan juga Kristus sebagai bintang timur yang gilang gemilang. Nah, penegasan kedua, dalam teks Yunani ada perbedaan yang signifikan antara gelar bintang timur dalam Yesaya 14 ayat 2 yang mengacu pada iblis dengan nada ejekan, dan gelar bintang timur yang dikenakan kepada Yesus Kristus. Teks Ibrani bintang timur putra fajar dalam Yesaya 14 adalah Hile bin Syakar, diterjemahkan dalam Septuaginta Perjanjian Lama berbahasa Yunani dengan Hohes Poros Hoproi. Sedangkan bintang timur yang gilang gemilang dalam Wahyu 22 ayat 16 dalam teks Yunani ditulis dengan Ho Aster Ho Lampros Kai Ortrinos. Ya. Jadi dalam teks Yunani kata bintang timur yang dikenakan dengan nada ejekan kepada iblis, ya, dengan bintang timur yang dikenakan pada Yesus jelas merupakan prase yang berbeda. Dengan demikian, gelar bintang timur dalam Yesaya 14:11 yang diklaim oleh iblis bagi diri sendiri jelas berbeda dengan gelar bintang timur dalam Wahyu 22 ayat 16 yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Ini yang bisa saya bagikan. Semoga saudara mendapatkan pencerahan. Saya Sam, teolog Protestan Karismatik.